semua, kembali lagi di pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-126. So, macam biasa sebelum kita mulai pembacaan kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, sertai kami dalam pembacaan kami hari ini, berikan kami hikmat kebijaksanaan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, hari ini kita akan baca di dalam Desire of Ages nomor 317 hingga 318 untuk hari yang ke-126. Oke? So, saya baca di sini, itulah sebabnya maka setiap orang berdosa dapat datang kepada Kristus. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 5. Bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan menerima berkat dari Allah, katakanlah kepadanya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak mempunyai sesuatu untuk memuji kita kepada Allah, tetapi permohonan yang kita pohonkan sekarang dan selamanya ialah ucapan kita yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga menjadikan kuasa penebusan ini suatu keperluan, membuang sifat yang hanya berpaut pada diri sendiri. Kita dapat memandang kepada salib Golgota dan berkata, aku datang dengan tangan hampa, hanya bergantung pada salib-Mu. Orang-orang Yahudi telah dididik mulai dari kecil mengenai pekerjaan Mesias itu. Ucapan bapa-bapa dan nabi-nabi yang diilhamkan setiap lambang ajaran upacara pengorbanan telah ada pada mereka. Tetapi mereka tidak mengindahkan terang itu, dan sekarang mereka melihat di dalam Yesus tidak ada yang mereka ingini. Tetapi perwira itu dilahirkan di dalam kekafiran, dididik di dalam berhala. Kerajaan Roma dilatih sebagai seorang tentara, seolah-olah sama sekali lepas dari kehidupan rohani oleh pendidikan dan keadaan sekelilingnya, dan masih tetap dihalangi oleh kefanatikan orang-orang Yahudi dan oleh hinaan bangsanya kepada orang Israel. Orang ini menerima kebenaran yang anak-anak Abraham buta terhadapnya. Ia tidak menunggu melihat apakah orang-orang Yahudi sendiri akan menerima orang yang akan dimaklumkan menjadi Mesias mereka, karena sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Telah bercahaya padanya, ia telah dapat melihat kemuliaan anak Allah walaupun dari jauh. Bagi Yesus inilah pekerjaan yang sungguh, yakni kabar Injil. Diselesaikan di antara orang kafir. Dengan gembira ia melihat ke depan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dari segala bangsa ke dalam kerajaannya. Dengan kesedihan yang mendalam ia menggambarkan kepada orang-orang Yahudi akibat penolakan mereka akan kemurahannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Aduh, berapa banyak yang bersedia akan kekecewaan yang hebat itu. Sedangkan jiwa-jiwa orang kafir di dalam kegelapan menerima anugerahnya. Berapa banyak orang di negeri Kristen di mana ada terang diabaikan begitu sahaja. Lebih 20 mil dari Kapernaum, di atas suatu daratan, tempat dapat menatap dengan luas keelokan lembah Esdraelon, terdapatlah kampung Nain, dan kemudian Kristus menuju ke sana. Kebanyakan murid-muridnya dan orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia, dan sepanjang jalan orang banyak datang berduyun-duyun rindu mendengarkan firman-Nya yang penuh kasih dan kemurahan, membawa orang sakit dan disembuhkannya, dan dengan pengharapan bahwa ia akan berkuasa besar itu akan mengumumkan dirinya sendiri sebagai raja orang Israel. Orang banyak mengikuti jalannya dan hal itu menggembirakan sekali. Rombongan yang penuh harapan itu mengikuti dia mendaki jalan yang berbatu menuju gerbang kampung di gunung itu. Ketika mereka datang lebih dekat, suatu iring-iringan penguburan tampak keluar dari pintu gerbang dengan langkah yang perlahan-lahan dan susah. Rombongan itu mendekati tempat kuburan. Pada usungan yang terbuka di depan terdapatlah jenazah orang mati itu dikelilingi oleh orang-orang yang meratap, memenuhi udara dengan ratapan mereka. Semua penduduk kota itu berkumpul untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada yang mati dan simpati mereka kepada yang berduka cita. Pemandangan itu membangkitkan rasa simpati
Yang meninggal itu anak tunggal dan ibunya sudah menjadi janda. Wanita yang berduka dan kesepian itu sedang mengikuti dia ke kubur, seorang penolong dan penghibur satu-satunya di dunia ini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika perempuan itu berjalan dengan gontai dan menangis, tidak mengetahui bahwa Yesus ada di sana, Yesus mendekati perempuan itu dan dengan lembut berkata, "Janganlah menangis." Yesus sudah hampir mengubah dukanya kepada kesukaan, namun ia tidak menahan pernyataan simpatinya yang menghiburkan ini. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Baginya, walaupun menyentuh orang mati tidak mencemarkan. Rombongan orang yang berkabung berdiri dan ratapan berhenti. Kedua rombongan itu mengelilingi usungan itu dengan mengharapkan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Ada seorang yang hadir, yakni orang yang telah membuang penyakit dan mengusir setan. Apakah mau juga takluk pada kuasanya? Lebih jelas, suara yang penuh kuasa itu diucapkan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Suara itu menembusi telinga orang mati itu. Orang muda itu membuka matanya. Yesus memegang tangannya dan mengangkat dia. Pandangannya tertuju kepada perempuan yang menangis di sampingnya. Ibu dan anak berpeluk dalam kegembiraan. Orang banyak diam seolah terpukau, memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Iringan jenazah itu kembali ke Nain bagaikan satu arak-arakan kemenangan. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Hebat kan Yesus, bagaimana Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kita kena percaya kuasa Yesus Tuhan, oke? So, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam pembacaan kami. Terima kasih atas satu mujizat yang kami pelajari petang ini. Engkau memberikan pengharapan kepada setiap orang yang berdoa. Terima kasih untuk peringatan itu. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Engkau berkati kami sepanjang hari-hari kami, Tuhan. Ampun. Sekali lagi saya mohon, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.